Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmada Fitra Dewi Standingrum dengan NIM 223141109 dan dua teman saya Husnul Khotimah dengan NIM 223141087 dan Desiana Maulidatur Rahma 223141099. Kami di sini akan menjelaskan materi model problem based learning dalam pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran model PBL. Problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Model pembelajaran ini bisa dipahami sebagai model yang menekankan pada penyelesaian masalah nyata dalam pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu landasan teori dalam pembelajaran PBL. Terdapat 4 landasan teori dalam pembelajaran PBL. 1. Teori Piaget. Piaget menegaskan bahwa pada dasarnya anak-anak selalu merasa ingin tahu dan berusaha untuk memahami dunia yang ada di sekitarnya, sehingga dapat membangun representasi tentang lingkungan yang dialami. 2. Teori Vygotsky. Vygotsky lebih mementingkan aspek sosial dalam pembelajaran karena interaksi sosial dapat memunculkan ide-ide baru dalam meningkatkan intelektual individu. Vygotsky berpendapat bahwa peserta didik memiliki dua hal yang berbeda dalam tingkat perkembangannya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. 3. Teori Jones Dewey. Teori pengajaran Jones Dewey mendorong pendidik untuk melibatkan peserta didik dalam proyek berorientasi masalah dan membantu peserta didik untuk menyelidiki masalah-masalah sosial dan pentingnya intelektual. 4. Teori Burner. Manusia bertindak sebagai pelaku, pemikir, dan pencipta informasi. Ada 3 proses kognitif dalam pembelajaran menurut Brunner. 1. Proses dalam memperoleh informasi baru atau informasi. 2. Proses memberikan informasi yang diterima atau transformasi. 3. Mengukur relevansi dan akurasi pengetahuan atau evaluasi. Submateri selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran PBL. Nah, karakteristik pembelajaran PBL itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu autentik. Nah, masalah yang diberikan harus berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Yang kedua yaitu mudah dipahami. Masalah yang diberikan harus mudah dipahami oleh siswa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu luas dan sesuai tujuan pembelajaran. Yang keempat ada bermanfaat. Nah, jadi masalah tersebut harus bermanfaat bagi siswa sebagai pemecah masalah dan guru yang berperan sebagai pembuat masalah. Yang selanjutnya yaitu penyelidikan autentik atau nyata. Nah, dalam penyelidikan, siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen, membuat kesimpulan, dan menggambarkan hasil akhir. Jadi, pada penyelidikan autentik, siswa harus melewati 7 tahap tersebut. Yang terakhir ada kolaboratif pada model pembelajaran PBL. Nah, pada pembelajaran PBL, tugas-tugas yang diberikan atau masalah yang diberikan haruslah diselesaikan bersama-sama antar siswa atau dalam kegiatan bekerja kelompok. Submateri selanjutnya yaitu ada langkah-langkah PBL. Nah, langkah-langkah PBL ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, jadi guru di sini terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, peralatan yang dibutuhkan, memberikan motivasi kepada siswa untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pemecahan masalah.
Guru juga mengenalkan atau memberikan permasalahan kepada siswa. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa atau peserta didik untuk belajar. Guru mengorganisasikan atau mengelompokkan siswa dengan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang harus dilakukan siswa dan berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Siswa dibimbing oleh guru dalam melakukan penyelidikan dan mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk bertanya kesulitan apa yang dihadapi dan juga kendala apa aja yang terjadi ketika mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, siswa diarahkan oleh guru untuk membuat rancangan serta mempersiapkan penyampaian hasil karya atau penemuannya. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa bersama guru melakukan refleksi dan penilaian terhadap pengamatan penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Jadi di sini guru maupun siswa bertanya tentang apa materi yang dipelajari pada hari itu. Pada tahap ini, siswa maupun guru sama-sama melakukan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, materi selanjutnya ada implementasi problem-based learning dalam pembelajaran IPS. Langkah pertama dalam implementasi PBL adalah identifikasi masalah. Di sini, guru berperan penting dalam menentukan masalah yang relevan dan kontekstual dengan materi IPS. Contohnya, guru bisa mengangkat masalah penanganan banjir di lingkungan sekitar sekolah. Nah, masalah yang dipilih harus bersifat nyata, relevan, dan tentu saja sesuai dengan usia serta tingkatan perkembangan kognitif siswa. Hal ini penting agar siswa mampu memahami permasalahan tersebut dan termotivasi untuk mencari solusinya. Nah, setelah masalah ditentukan, guru kemudian membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 hingga 6 siswa. Nah, di dalam kelompok, siswa mulai mendiskusikan masalah yang diberikan. Mereka diminta untuk mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui tentang masalah tersebut dan apa saja hal yang perlu mereka pelajari lebih dalam. Nah, proses ini sangat penting karena melatih siswa untuk berpikir kritis dan mengasah keterampilan bekerja sama. Selanjutnya adalah tahap eksplorasi dan penyelidikan. Di sini, siswa mencari informasi tambahan melalui berbagai sumber, bisa dari buku pelajaran, melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar, atau bahkan melakukan wawancara dengan narasumber seperti kepala lingkungan, pedagang setempat, atau tokoh masyarakat lainnya. Dalam proses ini, guru tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga fasilitator yang memberikan arahan, sumber daya, dan pertanyaan pemandu agar penyelidikan siswa berjalan dengan efektif. Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis. Nah, siswa mendiskusikan informasi yang sudah mereka dapatkan, lalu menyusun solusi atau rekomendasi terhadap masalah yang telah dibahas. Nah, guru berperan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif dan mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan ide-ide mereka. Ini adalah momen di mana kemampuan berpikir tingkat tinggi benar-benar diasah. Tahap yang kelima adalah presentasi hasil. Nah, setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Media presentasi bisa bermacam-macam, misalnya melalui poster, cerita bergambar, simulasi, atau drama kecil. Nah, presentasi ini juga menjadi ajang bagi siswa untuk saling memberikan umpan balik dan belajar dari kelompok lainnya.
Tahap yang terakhir adalah refleksi. Guru memimpin diskusi refleksi bersama siswa untuk mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran. Nah, refleksi ini sangat penting agar siswa menyadari apa yang sudah mereka pelajari, bagaimana cara mereka belajar, dan apa yang bisa mereka tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Materi selanjutnya ada kelebihan model problem-based learning. Nah, yang pertama, membantu pemahaman yang lebih baik. Nah, model PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara mendalam melalui pengalaman langsung. Yang kedua, menantang dan memotivasi siswa. Nah, dengan cara belajar yang interaktif, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar. Nah, siswa akan lebih aktif dalam proses belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis. Yang keempat, mendukung teori dengan kehidupan nyata. Nah, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi terhubung dengan situasi nyata yang dihadapi siswa. Yang kelima, menjadikan belajar lebih menyenangkan. Nah, dengan pendekatan yang menarik, siswa akan lebih menikmati proses belajar mereka. Yang keenam, mengembangkan tanggung jawab dan evaluasi diri. Nah, siswa dilatih untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan melakukan evaluasi diri. Yang ketujuh, melatih cara berpikir ilmiah. Nah, model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, siswa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Yang kesembilan, menciptakan siswa yang mandiri. Model ini membantu siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam menemukan informasi dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir, membangun minat belajar jangka panjang. Nah, dengan metode yang menarik, siswa diharapkan dapat memiliki minat belajar yang tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir ada kekurangan model problem-based learning. Nah, yang pertama, banyak siswa mungkin merasa terintimidasi ketika dihadapkan pada masalah nyata yang kompleks. Ketidakpastian tentang bagaimana memulai dan menyelesaikan masalah dapat mengakibatkan rasa frustasi dan mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi. Ini bisa menyebabkan mereka merasa bahwa materi pelajaran terlalu sulit untuk dipelajari atau dipahami. Kekurangan yang kedua, implementasi model problem-based learning memerlukan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran yang lain. Nah, guru perlu merancang masalah yang relevan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Ini juga mencakup waktu untuk membimbing siswa selama proses pembelajaran yang bisa menjadi tantangan, terutama dalam kelas yang besar. Pada kekurangan yang terakhir, dalam model PBL, siswa seringkali belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk memahami konsep yang diajarkan. Tanpa bimbingan yang cukup, beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Siswa yang tidak memahami materi dengan baik dapat merasa bingung dan kehilangan arah dalam proses belajar. Mereka mungkin beralasan untuk tidak melanjutkan, yang bisa menyebabkan ketertinggalan dalam pembelajaran. Ini menjadi tantangan bagi guru untuk memastikan bahwa semua siswa tetap terlibat dan memahami tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pendekatan yang sangat bermanfaat dalam pendidikan karena mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Ini adalah model yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. Sekian penjelasan materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dalam kata. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.